Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Ardianjar dengan NIM G231200105, Prodi Teknik Informatika Universitas Semarang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas praktikum rekayasa perangkat lunak. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Django. Nah, ini untuk menjalankan program Python-nya, kita tidak menggunakan text editor offline, melainkan menggunakan Replit. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat replit dengan mengklik create replit ini ya. Kemudian kita pilih bahasa pemrogramannya yaitu Python. Dan di sini title-nya kita tulis saja Django pemula. Nah, setelah kita beri nama Django pemula, kita tinggal klik create repo. Nah, pertama-tama saya akan setting dulu tampilannya agar konsol dan shell ini ada di bawah ya. Jadi agak lebih luas pandangan kita nanti. Caranya gimana? Caranya tinggal klik di pengaturan ini, setting, kemudian layout ini yang side by side kita ubah menjadi stack. Nah, jadi dia akan berada di bawahnya seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Django-nya. Caranya gimana? Kita masuk saja ke shell, kemudian kita ketik di sini Python spasi main m spasi pip spasi install Django seperti ini ya. Kemudian tinggal kita enter saja. Nah, kita tunggu sampai installnya selesai. Kalau sudah selesai ada tanda ini seperti ini, successfully installed Django dengan versi 3.2.8 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk menjalankan Django, kita ketik saja seperti ini, Django datar admin, kemudian spasi start project seperti ini. Kemudian ketik Django dengan D besar, Django pemula, seperti dengan nama Django yang kita buat tadi ya, Django pemula. Kemudian spasi titik, jadi ada spasinya sebelum titik. Tinggal kita enter saja. Nah, setelah kita enter, kita klik saja di file ini biar keluar menu-menu atau toolbar-toolbar tampilannya seperti ini. Nah, di sana sudah terbuat folder yang namanya Django pemula dan manage.py atau py. Ini tandanya adalah file dalam bentuk Python ya. Nah, manage.py atau manage.py ini adalah command line utility yang digunakan untuk mengatur project Django kita. Kemudian untuk menjalankan server dari project Django, kita ketik di sini Python manage.py atau py server, portnya begini, port 0.28080. Coba saya zoom ya biar kelihatan. Oke, seperti ini, tinggal kita enter. Nah, ini tampilan view-nya kan masih di bawah sini nih. Nah, untuk memperluas pandangan kita agar mudah dalam belajar, kita tampilkan melalui view terpisah atau open in new tab seperti ini. Nah, maka tampilannya sudah ada di tab yang baru atau tab yang berbeda dari tampilan ketika kita membuat codingnya. Nah, ini bisa di close saja. Jadi kita fokus di sini untuk shell dan konsolnya, sedangkan tampilan view-nya ada di tab yang berbeda. Nah, di sini masih terjadi sebuah error ya, disallowed host. Ini artinya Django pemula ini belum dikonekkan atau belum dilinkkan di manage.py ini. Nah, kita tinggal copy saja sama tanda single quote-nya karena ini berarti dia adalah string. Jadi single quote-nya di copy sekalian, Django pemula bagusardianjar.repl.co. Tinggal di copy. Setelah di copy, kita masuk ke Django pemula replit tadi, kemudian kita buka Django pemula ini. Di sini ada file yang namanya setting.py. Nah, kita masuk setting.py, kemudian kita perkecil dulu tampilan ini. Kita cari yang allowed host.
Nah, ini untuk mengkonekkan atau mengelingkan dengan hostnya tadi. Nah, di sini kita paste atau paste ya, kita paste yang sudah kita copy tadi seperti ini. Nah, jangan lupa nyimpennya sama single quote-nya karena menandakan ini adalah string, single quote atau tanda petik satu ini. Kemudian baru kita refresh di tampilan view-nya. Nah, jika sukses maka tampilannya akan seperti ini ya. Di install Word successfully, congratulations. Ini artinya sudah tersambung. Kita kembali lagi ke web Django pemula di Replit. Nah, untuk menampilkan suatu data, kita bisa membuat view terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita arahkan kursor di Django pemula, di folder Django pemula ini. Kemudian di titik 3 ini kita klik, kita add file. Kemudian tulis saja views.py atau .py. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini filenya sudah tercreate atau terbuat ya. Nah, di views.py ini kita tulis saja from Django.http, kemudian http response, hanya besar, R-nya besar. Nah, kemudian kita tulis definisinya def index, kasih dalam kurung seperti ini. Kemudian tulis di situ request, kemudian titik 2, di bawahnya kita tulis perintahnya yaitu return http response, kasih dalam kurung, kita tulis apa yang ingin kita tampilkan di sana. Misalkan kita tulis teknik informatika seperti ini. Nah, sebelum kita melihat tampilannya di views atau tampilan view-nya, kita harus import dan tambahkan path-nya dulu di urls.py ini. Kita masuk saja di file urls.py, kita kebawahkan dulu di sini. Nah, di sini kita import dulu dari sini, ketik aja from titik import views. Seperti itu. Kemudian di URL pattern-nya kita tambahkan path-nya juga di sini. Ketik aja path, kemudian kasih dalam kurung single quote seperti ini atau tanda petik 1, ketik koma, kemudian views, titik index, koma name, sama dengan single quote index. Nah, jadi kita tambahkan path-nya juga di sini. Di sini ada kesalahan invalid syntax yang saya buat ya. Di views.py tadi yang http response ini kurang import http response seperti ini. Coba kita cek tampilan views-nya. Maka dia sudah tampil ya teknik informatika sesuai yang sudah kita tulis di views.py. Jika ada masalah seperti tadi ya, misalkan kalau hostnya terputus, kita panggil atau run server lagi dengan Python manage.py run server port 0.28080. Nah, kalau ada invalid syntax, kita cari aja, biasanya ada tanda seperti ini ya, tanda pangkat seperti ini di kesalahannya. Kalau di sini kan yang di from Django.http ada tanda seperti ini. Berarti invalid syntaxnya ada di tempat ini, di kurang import tadi ya. HTTP response ini untuk apa sih? HTTP response ini sebenarnya untuk menanggapi request yang diberikan oleh browser untuk mengakses aplikasi kita. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba membuat halaman HTML-nya. Nah, untuk membuat HTML pada view yang akan kita coba, nah kita bikin folder baru nih di Django pemula ini. Kita tambahkan folder, kalau tadi add file, sekarang add folder. Kasih aja nama template atau tampilan. Nah, di folder template yang sudah kita buat, kita tambahkan saja file baru, yaitu add file. Tinggal kasih nama index.html. Nah, kalau sudah di enter, maka sudah akan terbentuk file baru, yaitu index.html.
Menampilkan defaultnya, kita tinggal ketik aja tanda seru seperti ini, kemudian di enter. Nah, maka secara otomatis defaultnya akan muncul, yaitu doctype tipe HTML, kemudian di sini metanya sudah muncul semua. Kita perlebar view-nya. Nah, ini kita kecilkan dulu. Seperti ini. Kita bisa memperbesar tampilannya. Oke, sudah kelihatan. Oke, kita coba saja seperti apa nanti tampilannya. Kita tulis saja di body ini. Kita gunakan H1 biar tulisannya besar yang pertama. H1 ini adalah ukuran tulisan. Tulis saja Universitas Semarang misalkan, contohnya seperti ini ya. Jangan lupa ditutup dengan /H1. Untuk menampilkan ini, kita tambahkan di klik file lagi, kita tambahkan yang ada di template ini di setting. Kita masuk file setting, kita turunkan ini dulu. Kemudian kita masuk di yang namanya template, kemudian tambahkannya di dirs. Nah, caranya gimana nambahin di dirsnya? Caranya mudah ya, kita tinggal lihat saja alamat filenya berada di mana tadi index.html ini. Ini index.html berada di Django pemula /templates. Nah, kita tinggal tulis Django pemula /templates ini di setting di dir tadi ya. Kita tulis di sini, di enter dulu Django pemula /templates. T-nya kecil, templates pakai S ya, karena folder yang saya buat menggunakan S templates berada di folder Django pemula. Oke, seperti itu ya. Dan jangan lupa dikasih single quote seperti ini. Tandanya dia adalah string. Kalau sudah, kita panggil direktorinya pada views di file views.py. Kita tulis di bawah http response ini, kasih enter. Kita tulis saja from Django titik shortcut pakai S import render. Nah, di sini kita ubah http response-nya di index request, kita ubah render. Kemudian ini juga kita ubah request seperti ini. Kemudian koma single quote lagi index.html. Nah, setelah kita lakukan ini, kita lihat di view-nya atau tampilannya. Nah, maka tampilannya sudah tampil di sini ya, yang ada di index.html tadi, yaitu Universitas Semarang. Oke, sekian video kali ini tentang tutorial Django untuk menghubungkan Python dan HTML menggunakan Replit. Saya Bagus Ardianjar dengan NIM G231200105 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.